Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Anissa, NPM 1901-037, mahasiswi semester 6, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bustanul Ulum, Lampung Tengah. Baik teman-teman, pada mata kuliah Tahsin Tahfiz Quran, dosen Bapak Abdul Jamil, saya bersama rekan saya Hati Mariza akan mempresentasikan tentang bacaan qalqalah. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya Hati Mariza, kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Harti Marizah, NPM 1901-021 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Hukum Bacaan Qalqalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hukum Bacaan Qalqalah. Hukum Bacaan Qalqalah. Secara lughawi atau arti bahasa, qalqalah berarti goyangan atau gerakan. Sedang secara istilahi atau terminologis, qalqalah adalah pantulan suara tiba-tiba sehingga terdengar suara memantul atau membalik. Huruf-huruf qalqalah ini ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal, yang biasa dikumpulkan dalam lafadz jadin qotbu. Cara membaca qalqalah ini harus terdengar suara pantulan pada setiap huruf dari 5 hurufnya, terutama ketika diwaqafkan. Marzuki 2012. Yang kedua, pembagian hukum bacaan qalqalah. Qalqalah ada 2 macam, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kedua macam qalqalah ini akan diuraikan setelah ini. Qalqalah sugro. Qalqalah sugro berarti kecil. Qalqalah sugro berarti qalqalah kecil, artinya qalqalah yang pantulannya terlihat dengan tidak begitu jelas karena berada di tengah kata dan segera disambung dengan bacaan sesudahnya. Qalqalah sugro ini terjadi pada huruf-huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati yang asli dan berada di tengah kata. Qalqalah sugro terjadi pada 2 kondisi, yaitu apabila huruf qalqalah 1 bersukun asli, yang kedua bersukun di tengah kalimat. Cara pengucapan qalqalah ialah dengan menekan kuat makhraj huruf dari huruf qalqalah yang bersukun tersebut sehingga suaranya memantul dengan pantulan yang kuat dan jelas. Untuk huruf qaf dan to, pantulannya mendekati suara o karena kedua huruf ini tersifati oleh isti'la. Sedangkan untuk huruf lainnya yang terdengar mendekati suara e, bahkan suara ini pun cenderung berubah-ubah tergantung pada harokat dari huruf sebelumnya dan sesudahnya. Contohnya, ruzikna min qablu fala taj'alu walaqad alimtumu alladzi at'amahum. Yang selanjutnya yaitu qalqalah kubro. Kubro berarti besar. Dengan demikian, qalqalah kubro berarti qalqalah yang besar. Artinya, qalqalah yang pantulannya terlihat dengan jelas karena berada di akhir bacaan atau diwaqafkan. Qalqalah kubro ini terjadi pada huruf-huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati, yang tidak asli tetapi karena diwaqafkan. Cara membacanya harus benar-benar dipantulkan suara huruf qalqalahnya. Adapun contohnya yaitu birabbil falaki dibaca falak. Huruf qaf dibaca sukun dan memantul. Yang kedua, miwaraihim muhitun. Muhitun dibaca muhit. Huruf to dibaca sukun dan memantul. Idza waqaba dibaca idza waqab. Huruf ba dibaca sukun dan memantul. Amrim marijin dibaca amrim marij. Huruf jim dibaca sukun dan memantul. Qul huwallahu ahadun dibaca
Qul huwallahu ahad. Huruf dal dibaca sukun dan memantul. Qalqalah kubro terjadi apabila huruf qalqalah 1. Bersukun aridi karena diwakofkan. Dengan kata lain, huruf tersebut asalnya berharokat tetapi menjadi bersukun karena dibaca wakof. Yang kedua, bersukun di akhir kalimat. Qalqalah kubro terbagi menjadi dua, yaitu 1. Qalqalah kubro kabir atau besar, yakni bila huruf qalqalah disukunkan di akhir kalimat dan bacaannya pun diwakofkan. Contoh huruf ba, adzab, adab. Yang kedua, qalqalah kubro akbar atau paling besar, yakni bila huruf qalqalah dalam keadaan bertasydid di akhir bacaan dan diwakofkan. Contohnya bil haq. Pengucapan qalqalah kubro sama dengan cara pengucapan qalqalah secara umum, namun harus lebih berkumandang dan lebih jelas dibandingkan dengan pengucapan qalqalah sugro. Bahkan pengucapan qalqalah kubro harus lebih kuat lagi tatkala huruf qalqalah yang diwakofkan tersebut dalam keadaan bertasydid. Baik teman-teman, itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang hukum bacaan qalqalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Baik teman-teman, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan seputar bacaan qalqalah. Banyak kurangnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.